Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik, Statistik Hijau bersama Rado Institute dan Rado Lendra. Kali ini, validitas model Modified Alpha Power Transformation Lombok Distribution yang telah kita bahas sebelumnya akan kita tunjukkan bahwa model ini adalah valid atau benar. Di antaranya yang paling dipentingkan adalah integral fungsi densitas tersebut pada batasnya adalah satu. Nah, itu yang paling penting. Okay? Nah, ini terus memerlukan kemampuan integral, juga memerlukan kemampuan pengetahuan hubungan antara fungsi densitas dan kumulatif. Dan sifat-sifat kumulatif juga harus dipahami. Nah, kalau ini sudah paham, artinya kita dapat dengan mudah menunjukkan bahwa model-model peluang yang melibatkan kombinasi baseline dan generator itu dapat ditunjukkan secara umum tanpa perlu menuliskan fungsi densitas peluang yang dimaksud. Oke, seperti apa ini dapat dilakukan? Coba kita lihat bagaimana cara membuktikan yang baik. Kita akan coba lihat. Oke, kita mulai dengan melakukan pembuktian bahwa integral fungsi densitas modified alpha power transformation Lombok distribution ini, itu adalah satu. Kita coba lakukan pembuktian. Untuk pertama yang kita lakukan, kita pahami adalah satu. Yang kita pahami ini pasti nih. Ini cara membuktikannya harus penting. Batasnya Lombok tadi antara 0 sampai K3. Nah, ini adalah modified alpha power transformation. Nah, ini generatornya. Ini kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, perlu dipahami Gx ini kalau kita ganti dengan densitas baseline yang kecil, densitas baseline, Gx besar kita ganti dengan kumulatif baseline. Ini adalah Lombok distribution, Lombok distribution. Ini Lombok distribution. Lombok distribution. Nah, di mana Gx kecil itu densitasnya. Gx kecil densitas, Gx besar kumulatif. Nah, masukkan ke dalam generator modified alpha power transformation, dia akan menjadi suatu model peluang modified alpha power transformation Lombok distribution. Nah, kita harus paham nih beberapa teori sederhana dalam hubungan antara fungsi densitas dan kumulatif. Di mana turunan kumulatif itu menjadi fungsi densitas, itu standar. Itu jadi itu standarnya tuh. Ini standarnya nih. Ini standarnya turunan kumulatif adalah fungsi densitas. Ini dia, ini standar nih, pengetahuan ini standar. Nah, juga ada hal lagi yang paling ada yang harus diingat. Kumulatif itu antara 0 sampai 1. Jadi kumulatif untuk X sama dengan 0 itu adalah 0. Sedangkan kumulatif untuk limit X menuju K3 itu adalah 1. Nah, itu teori-teori yang harus dipahami. Jadi tidak perlu lagi. Jadi kalau kita memisalkan U sama dengan Gx, maka Du adalah Gx. Nah, jadi sekarang setelah kita integralkan terhadap U, nah ini ada U nih, di sini ada Du, sekarang berubah jadi Du, ini U, batas juga harus berubah. Kalau sebelumnya batasnya 0 sampai K3 dalam Gx, sekarang dalam U integralnya menjadi 0,1. Ini tadi dimasukkan 0, batas bawah dia jadi 0. Dimasukkan batas atasnya K3, dia jadi 1. Jadi batasnya berubah menjadi 0,1. Nah, ini integral ini fungsinya biasa aja kan, udah kita rubah tadi U Gx. Du itu adalah Gx dx. Nah, dia GU Gx dx.
Jadi sama, ini dalam X, ini dalam U. Nah, sekarang setelah dalam U kita misalkan permisalan P sama dengan 1 tambah alfa kurang alfa berpangkat U. Di sini kan ada nih. Itu nih 1 tambah alfa kurang alfa berpangkat U nanti jadi T. Oke, ini jadi T dia nanti. Nih, turunkan. Nah, turunkan terhadap U. Tentu ini turunnya 0. Nah, AU, alfa U. Nah, ini alfa U, ingat. Alfa U tentu log alfa. Nah, ini turunannya ini harus hati-hati nih. Log alfa kali A berpangkat UDU. Nah, terus hati-hati tuh. Turunannya tuh. Kena ada tanda minus, nah minus. Nah, itu dia. Oke. Itu turunan terhadap U. Oke, lalu seperti biasa, setelah ini ada, kita pindahkan minusnya ke sebelah kanan menjadi min dt. Nah, dengan kenyataan alfa berpangkat 1 tambah U ini sama dengan alfa berpangkat alfa U. Jadi integral tadi berubah menjadi A per alfa kurang 1 integral min dt per U kuadrat. Nah, ini sekarang dalam T. Kalau dalam U tadi batasnya 0,1. Sekarang dalam T lagi, batas lagi kita perhatikan. Nah, tadi U-nya 0 dan 1. Sekarang kalau U-nya 0, T-nya alfa. Tinggal masukkan saja kan. Kalau U1, T-nya 1. Jadi batasnya alfa sampai 1. Ingat, di sini masih ada minus. Kalau mau kita hilangkan minus, batas bertukar. Ini kalkulus biasa ini kan. Batas bertukar. Ini kalkulus biasa nih, jangan takut. Jadi tinggallah integral kita dalam T itu ini. Nah, ini integral biasa aja. Ini integral nih, jangan sampai tidak tahu. Oke, ini dia. Masukkan batas. Lalu akan dapat hasilnya adalah bahwa modified alpha power transformation itu adalah 1. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai tidak tahu. Kenapa minus bertukar? Ini yang saya catat tadi. Ini cara bertukar tanda minus. Kenapa batas kok bertukar? Lalu turunan alfa berpangkat U. Kenapa menjadi log alfa kali alfa berpangkat UDU? Nah, ini jangan sampai tidak tahu. Ini kalkulus biasa. Juga ini alfa berpangkat 1 tambah U sama dengan alfa kali alfa berpangkat U. Jadi integralnya dari bentuk ini tadi, ini. Jadi log alfa kali alfa berpangkat 1 tambah U hanya menjadi tinggal alfa per alfa kurang 1. Alfa kurang 1 tarik luar. Ini alfa 1 tambah U tadi kan berubah menjadi alfa kali alfa berpangkat U. Nah, alfanya tarik keluar tadi. Sehingga muncul alfanya itu 2. Hanya pakai pangkat tadi, jadi ini. Jadi itu hal-hal yang harus Anda ingat, Anda kuasai kalkulus-kalkulus sederhana untuk kita melakukan pembuktian validitas suatu model fluid. Oke, saya rasa sekali lagi hal ini sangat menarik untuk dibahas. Kita sudah menjalankan coding, kita membuktikan validitas, tinggal kita bagaimana merubah baseline dengan model power distribution. Kita jumpa berikutnya. Oke, salam Green Statistik Radio Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.